Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga diri dan terapkan protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kita hari ini, Pak Ustadz akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang aktivitas renang. Seperti biasa, Pak Ustadz ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak Ustadz, apa itu aktivitas renang dan apakah anak-anak Ustadz pernah melakukan aktivitas berenang bersama keluarga atau teman? Tentu semuanya pasti pernah, ya nak ya. Nah, sekarang Pak Ustadz akan menjelaskan tentang renang. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air. Berlatih renang memerlukan keberanian untuk berada di air. Ketika berlatih renang, jangan lupa selalu memperhatikan tata tertib dan etika di kolam renang agar kamu dapat melakukan aktivitas dengan baik. Jadi, salah satu untuk menjaga kebugaran tubuh kita dapat lakukan dengan cara olahraga renang. Mengenal aktivitas renang, apakah anak-anak Ustadz masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu tentang kebugaran jasmani? Tentu semuanya masih ingat ya nak ya, yang mana kebugaran jasmani terdapat kelenturan dan kelincahan. Jadi kedua komponen itu masuk ke dalam aktivitas renang. Materi pada pertemuan kali ini, Pak Ustadz akan menyampaikan macam-macam aktivitas renang, yang mana terdapat mengapung di air, belajar meluncur, dan menjaga keselamatan di air. Mengapung di air. Pernahkah anak-anak Ustadz melihat kapal di laut? Bagaimana keadaan kapal saat berada di air? Tentu kapal itu pasti mengapung di air agar tidak tenggelam. Sama seperti saat kita berenang, agar tidak tenggelam tentu kita harus dapat mengapung di atas air. Adapun cara-cara mengapung di atas air dapat kita pelajari. Yang pertama, mengapung dengan ban. Yang kedua, mengapung dengan memegang dinding. Yang ketiga, mengapung dengan cara injak-injak air. Ustadz akan menjelaskan satu persatu cara mengapung di atas air ya. Yang pertama, mengapung dengan ban. Cara melakukannya, yang pertama, peganglah ban dengan kedua tanganmu. Yang kedua, sejajarkanlah badanmu dengan permukaan air. Yang ketiga, rapatkan kedua kaki rata dengan permukaan air. Dan yang keempat, pertahankan tubuhmu agar tetap mengapung di permukaan air. Yang kedua, mengapung dengan memegang dinding kolam. Cara melakukannya, yang pertama, luruskan kedua tanganmu sambil memegang dinding kolam. Yang kedua, luruskan kedua kaki seperti gambar yang ada di samping. Yang ketiga, pertahankan tubuhmu tetap terapung di permukaan air. Yang keempat, gerakan kaki ke atas dan bawah. Yang kelima, coba lepaskan kedua tanganmu dari pegangan dinding. Dan yang keenam, tahanlah nafasmu ketika belajar mengapung. Selanjutnya, mengapung dengan menginjak air. Anak-anak Ustadz juga dapat mengembangkan variasi atau cara lain mengapung di permukaan air, seperti menggunakan ban sambil melakukan gerakan menginjak air. Nah, sekarang kita masuk belajar meluncur. Di dalam belajar meluncur terdapat dua komponen. Yang pertama, belajar meluncur dengan alat bantu pelampung dan belajar meluncur tanpa bantuan alat. Yang pertama, belajar meluncur menggunakan pelampung. Cara menggunakannya yaitu pertama, berdiri di tepi kolam sambil memegang pelampung. Yang kedua, julurkan kedua tanganmu ke depan. Yang ketiga, tolakkan kedua kaki pada dinding dengan keras sehingga badanmu meluncur. Yang keempat, tetaplah tangan, kepala, badan, dan kaki lurus rata dengan permukaan air. Dan yang kelima, tetaplah meluncur sampai berhenti. Selanjutnya, belajar meluncur tanpa bantuan alat. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri dan bersandar pada dinding kolam. Yang kedua, satu kaki menembak pada dasar kolam, sedangkan kaki lainnya menembak pada dinding kolam. Yang ketiga, rebahkan tubuh ke depan bersama dengan kedua tangan sehingga rata dengan permukaan air. Yang keempat, angkatlah kaki yang bertumpu di dasar kolam ke dinding, kemudian rapatkan kedua kaki. Yang kelima, doronglah kedua kaki yang menumpu pada dinding kolam sehingga badan meluncur. Dan yang keenam,
pandangan tetap ke bawah sambil menahan nafas. Sekarang kita masuk menjaga keselamatan di air. Ketika anak-anak Ustadz belajar renang di kolam renang, harus tetap ada yang mendampingi, baik itu orang tua ataupun guru. Dan ingat, jangan pernah belajar berenang tanpa ada pengawasan atau pendamping orang tua ataupun guru, ya anak-anak ya. Nah, berikut ada beberapa hal harus diperhatikan agar tetap terjaga keselamatannya. Yang pertama, berdoa sebelum belajar renang. Yang kedua, lakukan pemanasan. Yang ketiga, menggunakan alat bantu renang. Yang keempat, ajaklah orang lain atau temanmu untuk memulai berlatih mengapung dan meluncur. Yang keenam, jangan berenang di kedalaman yang dalam. Yang ketujuh, jangan bercanda di kolam bersama teman. Yang kedelapan, saling memperhatikan dan menjaga keadaan. Dan yang terakhir, setelah berenang, lakukan bilasan badanmu dengan air yang bersih. Nah, sekarang tugasnya anak-anak Ustadz dapat mengerjakan soal pada buku paket PJOK kelas 3 pada halaman 116 sampai 117. Kerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Ya, nak ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ustadz tetap terjaga kebugaran tubuhnya dan terus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz dan Umi di sekolah. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.